Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang office rental building. Investasi adalah suatu istilah dan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Di negara berkembang ini, sejumlah perusahaan besar mulai melakukan ekspansi bisnis sehingga membutuhkan ruang perkantoran untuk menjalankan aktivitas usaha. Perkantoran sebagai salah satu produk real property, yaitu commercial real estate. Bentuk bangunan dengan berbagai tipe dan kepemilikan merupakan suatu alternatif sehingga menyebabkan bisnis perkantoran menjanjikan prospek yang menguntungkan bagi para investor. Manfaat investasi yaitu bisa menjadi potensi penghasilan jangka panjang, 2 bisa mengungguli inflasi, 3 bisa memberikan sebuah penghasilan yang tetap, dan keempat dapat menyesuaikan dengan suatu perubahan kebutuhan, dan yang terakhir dapat berinvestasi sesuai dengan suatu keadaan keuangan Anda. Nah, pemilihan setnya sendiri itu di Jalan KH Abdul Wahab, Siamin, Surabaya, Jawa Timur. Alamatnya yaitu tadi yang saya jelaskan. Luas site-nya yang akan dijadikan sebuah proyek bangunan yaitu memiliki luas lahan 38.000 meter persegi. Untuk harga per meter perseginya yaitu 5-6 juta per meter persegi. Kondisi site, lokasi yang akan didirikan ini sangatlah strategis, memiliki akses yang sangat mudah ke banyak area yang dituju, termasuk area bisnis, lifestyle, hiburan, pendidikan, dan kesehatan. Area ini juga dekat dengan pusat pembelajaran, pusat bisnis, hotel, apartemen, dan komplek perumahan. Untuk aksesnya sendiri menuju lokasi ini sangatlah mudah, bisa dilalui kendaraan pribadi ataupun umum. Nah, untuk batas setnya seperti ini ya guys, seperti yang digambar. Untuk konsep umumnya yaitu wadah untuk menampung beberapa perusahaan yang belum mempunyai kantor sendiri sebagai tempat melakukan transaksi bisnis dengan pelayanan profesional serta lembaga dalam bentuk usaha komersial. Nah, untuk konsep arsitekturalnya itu konsep yang digunakan dalam perancangan ini adalah integrated green office, yang mana konsep ini merupakan perpaduan antara beberapa elemen diantaranya iklim, orientasi matahari, sirkulasi udara, lingkungan, dan juga material yang digunakan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan juga menjadikan bangunan ini menjadi bangunan yang sehat. Beberapa strategi pemasaran yang akan diterapkan di rental office ini yaitu promosi di media online atau offline, 2 membangun website profesional, 3 memberikan penawaran unik, 4 memberikan desain bangunan yang unik daripada rental office yang lain, yang kelima menyediakan fasilitas yang lengkap untuk menunjang pekerjaan calon penyewa, yang terakhir memberikan pelayanan servis yang maksimal agar penyewa merasa aman dan nyaman. Untuk pemasarannya sendiri bisa dari reklame dan iklan dengan menggandeng beberapa brand tertentu, maka fasilitas servis penyewa dapat terpenuhi sehingga mereka nyaman menempati kantor mereka. Bisa mencari rekan bank untuk menunjang, mencari brand untuk bekerja sama. Dalam investasi gedung rental office ini, kita juga harus memperhatikan perhitungan volume ruang yang ada dalam rental office tersebut. Berikut ini adalah fasilitas dan ruang yang ada dalam rental office. Yang pertama ini adalah untuk fasilitas utama, terdapat ruang small office, medium office, large office, dan coworking space. Untuk ruang pengelolanya yaitu ruang direktur, wakil direktur, ruang pimpinan, kepala departemen, sekretaris, ruang karyawan, ruang tunggu, front office, ruang security, ruang arsip, gudang, dan juga control room. Untuk ruang penunjangnya yaitu terdapat food court, cafe dan ruang biliar, restoran, dapur restoran, galeri ATM, ruang rapat, fitness center, dan juga musola, minimarket, aula, dan aula serbaguna. Untuk fasilitas servisnya yaitu terdapat ruang informasi MEE, panel dan trafo, ruang mesin kren, ruang panel distribusi, toilet, cleaning service, ruang chiller, ruang genset, fire pump, ruang AHU A dan B, gudang, ruang sampah basah, sampah kering, pantry, tangga darurat, ruang groundwater tank, dan juga pengelolaan limbah, medical center, dan juga server room. Untuk fasilitas penerimaannya yaitu dapat ruang lobby, ruang informasi publik, dan juga loading dock.
sehingga total keseluruhan dari fasilitas dan ruang yang ada pada rental office tersebut yaitu 26.179,25 meter persegi. Untuk perhitungan tempat parkir yaitu sebagai berikut. Untuk parkir dalam bangunan kapasitasnya yaitu 70 mobil yang memiliki lebar 1.260 meter persegi. Untuk motornya yaitu kapasitas 12 motor yang memiliki lebar 24 meter persegi, sehingga memiliki total 1.284 meter persegi. Itu untuk yang parkiran dalam bangunan. Sedangkan parkiran luar bangunan yaitu untuk mobil memiliki kapasitas 248 mobil yang memiliki luas 6.696 meter persegi. Untuk motor 85 untuk memiliki kapasitas 85 motor yang memiliki lebar 212,5 meter persegi, dan yang memiliki total 7.033,5 meter persegi. Untuk parkir servis yaitu terdapat parkiran bus yang muat 4 bus yaitu memiliki luas 1.205 meter persegi. Untuk outdoornya yaitu 1.000 meter persegi, sehingga dapat total keseluruhan dari ruang dalam dan luar yaitu untuk ruang dalamnya yaitu 27.463,25 meter persegi. Untuk ruang luarnya yaitu 8.114,5 meter persegi, sehingga di total didapat 35.577,75 meter persegi. Berikut ini yaitu untuk zonasi dari ruang rental office ini. Zonasi ini dibagi menjadi 4 zona, yaitu zona outdoor, zona podium, zona tower, dan juga zona tower 2. Untuk zona outdoor terdapat fasilitas parkir motor, loading dock, dan juga lobby. Untuk podium yaitu pada lantai 1 terdapat gudang, toilet, minimarket, food court, musola, galeri ATM, transportasi vertikal, dan utilitas. Untuk lantai 2 fasilitas pengelola, toilet, gudang, coworking space, transportasi vertikal, dan utilitas. Untuk lantai 3 yaitu aula serbaguna, musola, toilet, transportasi vertikal, dan utilitas. Untuk lantai 4 restoran, dapur, kafe, dan biliar, gudang, toilet, transportasi vertikal, dan utilitas. Untuk zona yang ketiga ini yaitu tower, yaitu small pada lantai 5 yaitu terdapat small office, ruang rapat, gudang, toilet, transportasi vertikal, dan utilitas. Untuk lantai 6 yaitu medium office, ruang rapat, gudang, toilet, transportasi vertikal, dan utilitas. Sedangkan untuk lantai 16 sampai 20 yaitu big office, ruang rapat, fitness center, gudang, toilet, dan juga transportasi vertikal utilitas. Untuk rooftopnya terdapat MEP dan juga helipad. Oke, terima kasih. Nama saya Fajar Musika. Di sini saya memulai dari perhitungan biaya pembelian lahan. Di sini terdapat luas lahan 38.000 meter persegi dengan harga per meter persegi adalah 5 juta rupiah. Nah, rumusnya yaitu luas lahan dikalikan harga per meter persegi. Jadi 38.000 meter persegi dikalikan 5 juta. Hasil untuk pembelian lahan adalah 190 miliar rupiah. Selanjutnya, ini ada biaya konstruksi. Di sini ada persiapan, biaya untuk landscape, biaya lantai 1, 2, 3, 4, 5, biaya lantai 6 sampai 20. Ini kenapa saya gabung, soalnya ini tipikal rooftop. Terus biaya perawatan 1%, biaya pembelian lahan, biaya konsultan untuk desain, biaya administrasi, dan lain-lain. Nah, di sini kalian bisa stop videonya untuk melihat rincian harga.
Nah, harga di sini saya temukan dengan total 303.6.517.206 rupiah. Untuk selanjutnya, perhitungan biaya investasi. Investasi didapatkan dari DP penyewa sekitar 150 miliar, pemegang saham 450 miliar, pinjaman bank 400 miliar. Didapatkan investasi sebesar 1 triliun rupiah. Nah, untuk perhitungan pendapatan per tahun, di sini saya mengambil fasilitas yang ada di rental office-nya, yaitu small office, medium office, large office, coworking, food court, cafe, restoran, ruang rapat, fitness center, minimarket, dan lain-lain. Di sini kalian bisa lihat untuk harga per unitnya, ini pendapatan per bulan dan pendapatan per tahun. Total untuk pendapatan per tahun dari semua fasilitas penyewaan yang disewakan yaitu sekitar 480.258.360.000 rupiah. Nah, ini untuk biaya servis. Biaya servis sendiri adalah biaya yang harus dibayarkan untuk operasional gedung. Apa saja yang masuk dalam service charge ditetapkan oleh pihak yang menyewakan dan besarnya juga ditetapkan oleh yang menyewakan dengan biaya antar penyewa biasanya sama. Di sini saya biaya servisnya dengan luasan area sekian dengan satuan Rp300.000 didapatkan 128.077.200.000 rupiah. Ini untuk total anggaran per tahun untuk biaya servis. Nah, untuk biaya perhitungan biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dari sebuah perusahaan. Biaya operasional mencakup hal-hal seperti penggajian karyawan, komisi penjualan, tunjangan karyawan, kontribusi pensiun, transportasi dan perjalanan, amortisasi dan depresiasi, sewa, dan perbaikan hingga pajak. Di sini totalnya saya dapatkan untuk per tahun, pengeluaran per tahun untuk operasionalnya adalah 4.070 juta rupiah. Nah, ini adalah perhitungan skema pengembalian modal pemegang. Di sini terdapat future money 25 tahun yang akan datang. Nah, di sini ada P, F adalah uang yang akan diterima di akhir periode, P adalah uang tabungan investasi awal, I adalah tingkat bunga, N adalah periode menabung investasi. Jika investasi dari orang luar sekitar 450 miliar, maka 450 miliar kali 1 tambah 0,1 kali 25. Didapatkan di sini 7.875 miliar rupiah. Jadi selama 2 tahun 7.875 miliar rupiah ini dibagi 25 tahun, yaitu sekitar 315 miliar per tahun. Jadi, per tahun untuk pemegang saham adalah 315 miliar dengan laba 3%. Nah, ini untuk pinjaman bank, perhitungan pinjaman bank. Tingkat bunga relevan disertakan syarat maksimal, ini saya ambil adalah syarat maksimalnya 12% per tahun, yaitu P, pokok pinjaman adalah 400 miliar rupiah. Ini saya dapatkan 400 miliar dari sumber dana yang di slide sebelumnya. Nah, I adalah suku bunga per tahun, yaitu 12%. T besar ini adalah lama kredit, yaitu sekitar 25 tahun. Jadi, 400 miliar rupiah dibagi 25 sama dengan 16 miliar rupiah. 400 miliar rupiah dikalikan 12% untuk bunganya dibagi 12, yaitu jumlah bulan dalam 1 tahun, sama dengan 4 miliar rupiah. Jadi cicilan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu 25 tahun yaitu adalah 20 juta rupiah. Nah, ini adalah perhitungan pinjaman bank. Bisa kalian pause jika ingin melihat rinciannya. Di sini didapatkan NPV sebesar 2.119.716.599.975 rupiah. Payback periode adalah 5 tahun 6 bulan. Jadi kesimpulannya adalah
Setelah dilakukan analisa aspek teknis dan aspek finansial yang telah diuraikan, maka akan ditarik kesimpulan sebagai berikut. Secara umum, lokasi rencana pembangunan rental office yang potensial ditinjau dari aksesibilitasnya yang lancar, memadai, dan dekat jalan utama. Lokasi yang strategis, keamanan yang terjamin, akses lancar yang juga memadai. Merupakan aspek pertimbangan bagi developer pengembang yang sangat penting untuk membangun sebuah bangunan investasi berupa perumahan yang nantinya berpengaruh pada minat pembeli atau segi pemasaran. Selain itu, konsep rental office ini yang menghadirkan green building yang masih terbatas di kawasan area Surabaya Barat. Dari segi teknis, perencanaan pembangunan rental office ini setelah sesuai dengan standar zoning yang ditetapkan oleh pemerintah Surabaya. Dari segi finansial, dengan nilai investasi sebesar 302.596.517.206 rupiah, didapatkan nilai NPV sebesar 2.109.716.599.975 rupiah dan perhitungan payback didapatkan selama 5 tahun 6 bulan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah atau koreksi dari penonton, mohon dikasih komentar di bawah. Terima kasih.